rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak ingatkan kepada kita. Bagaimana keadaan dan kondisi orang-orang yang meninggal dari kalangan orang-orang beriman, demikian pula dari orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, bahkan semua manusia. Dan mereka tidak bisa keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Demikian pula keadaan mereka tidak akan berubah barang sesaat, barang sedetik pun. Dan hal itu terus menerus. Mereka dalam keadaan di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, mutawatirun daim, senantiasa terus menerus dan kekal. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah Ar-Riyahi dan juga Qatadah bin Da'am As-Sudusi rahimahumullah, mengatakan innal kafira yuqafu yaumal qiyamah fa yal'anuhu Allah. Sesungguhnya seorang kafir akan didudukkan di yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatinya. Tsumma tal'anuhu al-malaikah, kemudian para malaikat pun melaknatinya. Tsumma yal'anuhu an-nasu ajma'un, kemudian manusia semuanya pun melaknatinya. Ini keadaan mereka. Dan ketika di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabrih." Janganlah engkau menyolatkan seorang pun dari mereka meninggal selamanya, dan jangan berdiri pada kuburnya, yani jangan diantarkan ke kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mereka mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan jangan sampai engkau tersilaukan dengan harta dan anak-anak mereka. Harta mereka yang banyak, anak-anak mereka yang gagah, dan juga dengan berbagai glamornya dunia, prestis dan kedudukan, ketenaran yang semisal mereka dapatkan di dunia. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta dan dunia ini di dunia. Dan mereka sendiri sudah merasakan penat dan juga sulit dan susahnya hati mereka dengan dunia yang terkadang kita lihat seakan-akan mereka glamor, mereka bergelimang dengan kesenangan, namun hakikat hati mereka adalah tersiksa. Nas'alullah salam al-afiyah. Meskipun ayat ini adalah asbab nuzulnya terkait dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur ketika menyolatkannya. Maka jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat ini adalah berikan pelajaran kepada kita untuk jangan kemudian kita
menyolatkan mereka kalau itu adalah orang-orang yang kafir, dan juga jangan mengantarkan ke kuburnya. Larangan bagi kita kaum muslimin. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mensikapi dan menghinakan mereka di dunia. Dan bahkan seandainya dunia mereka miliki ditukar, sama sekali tidak akan bisa sebanding. Tidak akan bisa meringankan barang sedetik pun, barang sedikit pun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Maka tidak akan diterima salah seorang dari mereka manakala mereka menggantinya dengan emas sepenuh bumi ini. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka ini bagi mereka adalah siksaan yang pedih dan mereka tidak ada penolong bagi mereka. Nas'alullah as-salaman afiyah. Maka Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, qala man mata 'ala al-kufri falan yuqbala minhu khairun abada. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka kebaikannya tidak akan diterima selamanya. Walau kana qad anfaqa mil'al ardi dhahaban fima yarahu qurbah. Meskipun dia telah menginfakkan emas sepenuh bumi dengan apa yang dianggapnya oleh manusia bahwasanya itu merupakan qurbah, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan faja'alnahu haba'an mansura, faqadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amalnya ini seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salaman afiyah. Jadi ini menunjukkan bahasanya orang-orang kafir juga punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasannya di dunia. Maka mereka Allah Subhanahu wa taala istidraj dengan mereka. Membiarkan mereka bergelimang dengan dunianya, dengan hawa nafsunya. Meskipun nampaknya oleh manusia akhlak mereka santun, mereka taat pada peraturan, ini yang ditampakkan oleh orang-orang kufar. Padahal hakikatnya tidak demikian. Maka sekali lagi jangan tersilaukan dengan yang seperti ini. Walhamdulillah aturan-aturan Islam demikian munawwam, demikian indahnya, mengatur setiap sisi kehidupan kita. Dari masalah-masalah yang terasa atau dianggap masalah sepele sampai masalah besar, Islam alhamdulillah mengaturnya untuk kita. Maka ini subhanallah, manakala kita pelajari Islam dengan benar, akan menjadikan kita sebagai umat yang beradab, umat yang teratur, umat yang munawwam. Kalau kemudian tanpa tidak demikian, ini adalah pelakunya kaum muslimin. Kitanya sendiri yang mesti segera koreksi apakah itu Islam atau orangnya. Karena Islam subhanallah datang dengan aturan yang sangat indah sekali. Dan tidak mengganggu kepada orang lain. Apalagi mengganggu kepada tetangganya. Kepada tetangga saja tidak boleh. Apalagi kepada orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa orang tidak beriman ini?" Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Adalah orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Mengganggu tetangga, dinafikan keimanannya. Pada Rasulullah SAW, Masya Allah, supaya ini menunjukkan aturan Islam. Ada hak bagi tetangga. Ada aturan dalam bertetangga. Tidak boleh saling mengganggu. Tidak boleh menyakiti.
Ini tetangga. Bagaimana dengan orang banyak? Ketika ini dalam masalah interaksi seorang anak manusia dengan yang lainnya. Maka wasiat Nabi alaihi salatu wassalam di Hajjatul Wada dalam khutbah beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dialirkan. Tidak boleh dirampas harta manusia. Diambilnya dengan cara-cara yang batil. Demikian pula harga diri manusia. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri orang. Merendahkannya. Mencemoohnya. Dihormati. Kahormati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ini sama kehormatannya seperti tanggal 12, tanggal 10 Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah merupakan salah satu di antara Ashhurul Hurum. Bulan-bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan dalam 1 tahun. 4 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keharaman dan kemuliaan tanah haram. Yang seperti ini aturan-aturan Islam. Yang mana kalau kita menjaganya, subhanallah, akan menjadikan ketenteraman, memberikan ketenangan, dan juga akan memberikan kenyamanan kepada orang lain. Dan ini mudah. Maka jangan melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan seorang mukmin sekecil apapun, ingat, jangan meremehkan dengan kecilnya kebaikan. Jangan dipandang sebelah mata. Demikian pula yang namanya maksiat. Jangan melihat kecilnya maksiat. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya separuh dari 1 biji kurma. Separuh dari 1 biji kurma, kita lihat. Wong diberi 1 biji kurma saja kita mungkin, alah, 1 biji kurma saja saya juga bisa membelinya. Namun ini jangan disepelekan. Separuh dari biji kurma adalah kebaikan. Yang ini akan bisa menjadi perisai bagi kita dari siksaan api neraka. Akan menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan melihat kecilnya kebaikan ini yang dianggap dilihat oleh mata kita adalah kecil. Namun Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u 'amal al-muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang namanya keburukan. Jangan meremehkan kepada yang namanya keburukan. Atau jangan meremehkan kecilnya keburukan ini. Tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kepada siapa kita berbuat keburukan. Kepada zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Hakikat maksiat yang kita lakukan adalah kepada zat yang telah memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita. Yang memberikan kehidupan kepada kita. Memberikan ilmu kepada kita. Memudahkan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kemudian kita bermaksiat? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka nas'alullah as-salam al-afiyah. Ini keadaan dan kondisi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mereka menyimpang dan menentang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wastaftahu wa khada kullu jabbarin anid min wara'i jahannam yusqa min ma'in shadid." يتجرعه ولا يكاد يسيغه
wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adzabun ghalib. Kondisi dan keadaan mereka orang-orang yang mufrid ketika di dunia, orang-orang yang kelewatan ketika di dunia. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Wastaftahu wa qada kullu jabbarin anid. Ini rugilah, dibukakan kepada mereka pintu-pintu keburukan. Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala siap menghadang kepada mereka. Maka merugilah orang-orang yang jabbarin anid, ketika di dunia menentang, membangkang, tinggi diri, sombong, khaba wa khasir, rugi dan celaka. Min waraihi jahannam, di balik, di belakang mereka adalah jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, mereka diberi minum min ma'in sadid, dari air nanah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh. Kondisi mereka ini diminumi seperti itu, bagaimana akan bisa menghilangkan dahaga dan kehausan mereka? Bahkan akan semakin sakit. Dan wa ya'tihi al-maut min kulli makan, datang kematian dari setiap sisi. Wa ya'tihi al-maut, al-maut datang kepadanya min kulli makan, dari setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit, padahal dia tidak mati. Wa min waraihi adzabun ghalib, dan di belakangnya adalah siksaan yang berat. Apa makna daripada wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang makna ayat ini. Ay ya'lamu lahu jami'u badanihi wa jawarihi wa a'dha'ihi, yakni akan terasa sakit baginya, semua badannya, semua anggota tubuhnya, semua persendiannya terasa sakit. Dikatakan oleh Maimun, dinukil dari Maimun bin Mihran, qala min kulli 'idham, dari setiap tulang dirasakannya, setiap otot persendian. Dan dinukil dari Ikrimah mengatakan hatta min atrafi sya'rihi, sampai dari ujung rambutnya pun merasakan sakitnya. Dan dinukil dari Ibnu Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala mengatakan min mawdhi kulli sya'rah, dari tempat setiap lembar dari rambutnya ini merasakan sakitnya. Nas'alullah salaman afiyah. Dari setiap lembar rambut yang ada di tubuhnya itu akan merasakan sakitnya. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala menjelaskan ay min amamihi wa wara'ihi wa an yamini wa shimalihi wa min fawqihi wa min tahti arjulihi. Dia merasakan sakitnya dari setiap sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah telapak kakinya, dan dari semua anggota tubuhnya. Nas'alullah salaman afiyah. Wa ya'tihi al-maut min kulli makan, rasa sakit dari semua sisinya. Dan ini dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berbagai siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya. Yang ini nanti di yaumil qiyamah, fi nari jahannam. Nas'alullah salaman afiyah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti inilah keadaan mereka, orang-orang yang mufrid, orang-orang yang melalaikan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang melalaikan dari panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, orang-orang yang melalaikan dari sunnah dan juga dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah bebankan kepadanya. Maka janganlah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit.
Karena itu, memandang yang seperti ini, memahami yang seperti ini, maka kita mengetahui bahasanya kehidupan dunia adalah merupakan daruz zawal, negeri yang akan sirna dan akan hilang, dan bukan merupakan darul baqa, bukan negeri tempat kita tinggal, bukan negeri yang akan mengekalkan kita. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran Karim orang-orang yang sabar di atas ujian dalam membela kepada agamanya sampai itu harus maut, siksaan yang dihadapinya. Ini kita lihat pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang-orang yang beriman, yang mereka membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sabat di atas fitnah dan ujian dalam membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang berbalik, dan itu terjadi di hadapan halayak manusia. Maka Fir'aun mengancam kepada mereka dengan ancaman-ancaman yang keras, namun mereka tidak bergeming dan mengatakan, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana. Tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun dengan apa yang kau ancamkan kepada kami. Tidak akan mempengaruhi sedikit pun apa yang kau ancamkan ini dengan apa yang telah datang kepada kami dari bayyinat, dari bukti-bukti kebenaran, dan dengan apa yang merupakan fitrah kami kepada keimanan. Faqdi ma anta qad. Silakan kamu menghukumi dengan apa yang kamu hukumi. Silakan kamu berbuat. Mau dirajam, mau dipotong-potong, mau diapakan, silakan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Engkau hanya bisa menghukumi di dunia ini saja. Ini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, kokohnya orang-orang beriman dalam membela kepada agamanya, dan siap dengan berbagai ancaman dan juga siksaan yang dihadapinya dalam membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ancaman-ancaman itu tidak menjadikan mereka bergeming, tidak kemudian menjadikan pilihan bagi mereka untuk kemudian kembali dengan ancaman itu kepada kekafiran, tidak. Maka mereka memilih dengan apa yang telah mereka dapatkan dari bayyinah dan dari petunjuk dan keyakinan, maka balik mengancam. Faqdi ma anta qad, silakan. Ini ketegaran orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan hatinya membela kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqdi ma anta qad, hukumi. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Dan ini apa mereka pandang, bahwasanya siksaan dan cobaan di dunia adalah sangat ringan sekali dibandingkan dengan apa yang ada di yaumul qiyamah. Jadi ancaman Fir'aun akan dipotong dengan silang, kemudian akan disalib di juru'in nakhl, di batang-batang kurma, maka ditafak di ma'antaqah, silakan. Innama taqdi hadhil hayatud dunya. Ini hanya dunia saja yang akan kami rasakan dan yang akan kamu perbuat. Setelah itu sudah kenikmatan yang akan kami dapatkan, kebahagiaan yang akan kami peroleh, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keyakinan dan ini pelajaran bagi kita. Sepertilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala didik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kepada para sahabatnya. Maka dalam sejarah kita lihat berjalan mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, di awal dakwah yang demikian sulitnya, kisah yang sangat banyak sekali dari mereka para sahabat.
keluarganya Yasir, dan juga istrinya Sumayyah, demikian pula anaknya Ammar, satu keluarga. Kisahnya Khabbab bin al-Arab, kisahnya Bilal bin Rabah, kisahnya Mus'ab bin Umair, dan tanpa terkecuali dari semua para sahabat yang mendapatkan intimidasi dan juga mendapatkan juga bahkan gangguan-gangguan dari mereka, namun tetap tegar, tidak tergoyahkan. Kisah yang sangat indah dari Mus'ab bin Umair, pelajaran bagi kita, seorang yang pemuda yang gagah, ganteng, dengan pakaian yang senantiasa perlente, pakaian yang indah, selalu berbau wangi. Namun setelah memenuhi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kokoh dan tegar, sampai ibunya pun mengancamnya, bahkan sampai kemudian mogok makan. Jadi mogok makan ini sunnahnya jahiliyah, yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang. Ini sunnah jahiliyah, menyiksa diri yang seperti ini. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai ibunda, dan tanpa terkecuali dari semua para sahabat yang mendapatkan intimidasi dan juga mendapatkan juga bahkan gangguan-gangguan dari mereka, namun tetap tegar, tidak tergoyahkan. Kisah yang sangat indah dari Mus'ab bin Umair, pelajaran bagi kita, seorang yang pemuda yang gagah, ganteng, dengan pakaian yang senantiasa perlente, pakaian yang indah, selalu berbau wangi. Namun setelah memenuhi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kokoh dan tegar, sampai ibunya pun mengancamnya, bahkan sampai kemudian mogok makan. Jadi mogok makan ini sunnahnya jahiliyah, yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang. Ini sunnah jahiliyah, menyiksa diri yang seperti ini. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai ibunda, para mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan ini pelajaran yang tentunya adalah pelajaran-pelajaran apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kisah-kisah orang-orang sebelum kita, dari umat-umat terdahulu yang mereka tegar di atas iman, tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian-ujian yang mereka dapat hadapi. Kisahnya Ashabul Ukhdud dan berbagai kisah dari para anbiya dan pengikutnya, orang-orang membela kepada tauhid, orang-orang yang membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengukur dunia, sama sekali tidak menjadikan akidah dan keyakinannya diukur dengan dunia, karena dunia tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ib." Mensifati kepada dunia. "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ib wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad."
Ketahuilah bahasanya kehidupan dunia tidak lain dan laib, merupakan permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Kalau dunia itu dikatakan perhiasan, kita tahu apa namanya perhiasan, kan bukan aslinya. Ini. Secantik apapun, seindah apapun, sebagus apapun, kalau itu adalah merupakan hiasan, ya, ketika mandi sudah kelihatan aslinya sudah. Ya. Make up-nya hilang semua. Ini. Seorang wanita atau seorang laki-laki berdandan dengan gagahnya. Ini. Ketika mau jadi mantan misalkan, kita lihat dandanannya, Masya Allah. Ya. Sampai pangling ya. Ini. Nggak tahu kalau di sini, kalau dia seperti itu ya. Ini. Ya, dengan adat-adat seperti itu, wah, sampai pangling dandanannya ya. Belum ditambah dengan ban serepnya yang Masya Allah besar sekali ya. Ya. Dari mana itu datang bang? Ban serepnya di belakang. Kalau seat itu kan di belakangnya. Ya. Nah ini, Masya Allah. Sampai calon suaminya pun juga, calon istrinya pun, suaminya pun juga pangling. Wah. Ini. Tapi giliran kena air sedikit saja sudah rontok semuanya. Ini zina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seperti itu, bahasanya dunia adalah zina. Hanya perhiasan saja, bukan aslinya. Gambar yang sangat konkret sekali seperti itu. Itulah dunia. Maka akankah kemudian kita terlalaikan dengan dunia dan lalai dengan aslinya? Bahasanya asli kehidupan kita bukan dalam dunia ini. Dunia hanya hiasan saja. Innamal hayatud dunya la'ib wa lahu wazinah. Hanya perhiasan saja. Hilang perhiasannya, hilang juga kecantikannya. Maka hilang dunianya, ya sudah, tidak ada lagi artinya. Tidak ada lagi nilainya. Maka jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan, dunia zina. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, berbangga-banggaan saja di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya." Wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka berpalinglah orang-orang yang berpaling dari ingat kepada kami, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yurid illa al-hayatad dunya, dan tidak diinginkannya kecuali kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Ini jatah mereka. Ini yang sampai kepada mereka dari ilmu, bahasanya ilmu itu tiada lain adalah dunia. Maka sedemikian hinanya. Apalagi kalau kemudian kita ingat dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Hanya satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 100 rahmat yang diturunkan ke muka bumi, hanya satu bagian saja. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Miswar bin Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat
kecuali seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Falur bima yarji, mencelupkan jarinya ke laut. Kemudian lihat ketika diangkat yang tersisa seberapa. La haula wa la quwata illa billah. Fala ilaha illallah. Akankah kemudian kita tergiur dengan hanya beberapa tetes saja? Ini. Dunia bandingannya hanya seperti itu. Seperti seorang mencelupkan jarinya ini. Bukan begini. Ini. Jarinya saja ini. Ini. Padahal kita lihat lautan itu kayak apa sudah. Ini. Hanya berapa tetes saja ini. Namun demikian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gambaran-gambaran seperti ini pun juga lupa dari kita. Kita ingat ketika kita duduk seperti ini, mengkaji, membaca, duduk dengan kawan-kawan yang taklim. Tapi ketika keluar dari masjid saja, disibukkan dengan berbicara kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering. Karena seperti itulah syaitan tidak pernah terima dengan yang namanya kebaikan. Tidak pernah menghendaki kebaikan kepada kita. Dan terus berusaha untuk menjerat dan membisiki kita agar kita tertipu dengan kehidupan yang seperti ini, yang hanya beberapa tetes saja ini. Maka jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala sabat wa sabat, yang hendaknya kita senantiasa mohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perumpamaan yang demikian jelas. Karena itu hendaknya kita senantiasa kembali bagaimana menyambut kematian itu dengan senantiasa memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan keimanan, dengan amalan-amalan yang saleh, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup, yang pintunya senantiasa terbuka, bahkan murka kepada hambanya manakala tidak mau berdoa, murka kepada hambanya manakala tidak mau memohon kepadanya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka, pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Untuk senantiasa banyak kita bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ampunan, memohon ampunan, senantiasa istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi hajat kita. Bagaimana kisah yang kemarin sudah kita singgung. Dari kisahnya seseorang yang menolong kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini fakta dan kenyataan. Imam Ahmad melihat seseorang senantiasa beristighfar, lidahnya senantiasa, lisannya senantiasa beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap tempat, di setiap keadaan, sampai setelah kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, yang pertama yang kita ucapkan adalah istighfar. Kenapa? Apakah dosa orang berbuat sholat? Yang menjalankan sholat itu dosa? Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh jadi kita berbuat dosa. Boleh jadi, dan ini pasti. Banyak kekurangan-kekurangan dalam kita menunaikan kewajiban kita dalam sholat. Apakah ada yang bisa menjamin dalam sholat, dalam kita menunaikan kewajiban sholat itu bisa sempurna persen? Karena itu selayaknya untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan yang kita lakukan dalam kita melakukan atau menjalankan kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepada kita. Ini dalam menjalankan kewajiban. Maka seorang suami, seorang istri,
seorang anak, orang tua, jangan merasa bangga. Jangan menghitung-hitung kebaikannya. Dan jangan merasa dan merasa bahwasanya dia telah menunaikan kewajibannya kepada istrinya atau menunaikan kewajibannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang mesti di bawah tanggung jawabnya. Maka kita senantiasa beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Karena sering sekali dalam kita menjalankan kewajiban itu terjadi banyak kekurangan, terjadi banyak kesenjangan di sana sini. Jadi tentunya dalam merupakan khalaf, merupakan kesalahan. Jangan dianggap itu bukan merupakan kesalahan. Apalagi kalau jelas-jelas itu adalah merupakan perbuatan kesalahan. Yang tentunya kewajiban bagi kita untuk senantiasa kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafirul Dzanb wa Qabilut Taub, akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan menerima taubat hamba-Nya. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana wasiat-wasiat orang-orang besar, para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Demikian pula para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bagaimana akhir kesudahan mereka. Kita lihat wasiat-wasiatnya sangat indah sekali. Wasiat-wasiatnya itu, kita lihat wasiatnya Luqmanul Hakim, wasiatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wasiatnya Nabi Yaqub alaihi salam, senantiasa mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita ingat bagaimana wasiatnya Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Ini. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Ilaha wahidah. Ini. Wa nahnu lahu muslimun. Ini kita lihat didikan-didikan. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka anak-anak yang saleh dari hasil didikannya ini, didikan tauhid, akan mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Ilah yang satu Allah Subhanahu wa taala. Wasiat-wasiat yang indah. Bukan kemudian perhatikan kepada dunianya. Tapi wasiatnya adalah memberikan perhatian kepada anak turunnya untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita membahas dari kisah orang-orang besar ini. Di antaranya kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika al-ihtidar, di saat-saat menjelang meninggalnya, maka beliau mengatakan waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Beliau membacakan ayat ini, waja'at sakratul maut bil haqq, dan datang sakaratul maut dengan hak. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang engkau lari daripadanya, menghindar daripadanya. Kemudian beliau mengatakan pada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, mengatakan unduru thawbi hadain, lihat kedua pakaianku ini, faghsiluhuma wa kaffinuni fihima, sucilah keduanya dan kafanilah aku dengan kedua pakaian ini.
fa innal hayya aula bil jadid minal mayyit. Maka semua yang masih hidup itu lebih utama, lebih berhak dengan yang baru dari yang sudah meninggal. Tidak memandang dunia sedikit pun. Meminta supaya kain kafannya adalah dari kain yang dipakainya. Bukan kain yang baru. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika maut sudah menghadapinya setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Majusi ini, maka beliau berikan wasiat, inni usika biwasiyah in anta qabilta anni, aku akan berikan kepadamu wasiat jika engkau mau menerima dari wasiat ini. Beliau mengatakan, inna Allah azza wa jalla, inna lillahi azza wa jalla haqqan bil lail la yaqbaluhu bin nahar, wa innahu lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada hak di malam hari yang tidak akan diterima di siang harinya. Dan juga sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada hak di siang hari yang tidak akan diterima di malam harinya. Wa innahu la yaqbalu an-nafilata hatta tu'addi al-fariidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima yang nafilah, yang sunnah, yang mustahabbah sampai engkau menunaikan yang wajib. Ini kita lihat skala prioritas. Yang wajib mesti harus kita tunaikan dulu. Jangan sampai tertipu seperti tertipunya orang-orang Khawarij. Tanpa begitu ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada umat ini. Yang mereka tertipu dengan sunnah. Mereka tertipu dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, sementara kewajiban mereka lalaikan. Untuk menjaga darah kaum muslimin, bahkan mereka menghadirkannya. Mereka tertipu dengan puasa mereka, dengan sholat malam mereka, dengan ibadah mereka, sementara kewajiban tidak mereka tunaikan. Yang sunnah mereka anggap menjadi wajib, yang mubah mereka anggap merupakan sunnah. Mungkin kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan pada kita, sesungguhnya yang sunnah itu tidak akan diterima sampai engkau tunaikan yang wajib. Dan ini terkadang kita lalai mengingatkan kepada kita dalam kita berinteraksi. Terkadang ketika kita dengan orang lain, Masya Allah, lembutnya kita, gampangnya kita ketika kita dengan orang lain. Tapi ketika dengan istrinya sendiri, bakhilnya luar biasa, hitung-hitungannya lahirkan orang sendiri. Dengan orang sendiri yang merupakan kewajibannya, subhanallah, bakhilnya, hitung-hitungannya. Tapi ketika dengan orang lain, sahlan maisur, sangat gampang. Ya, ambil saja, sangat gampang sekali. Tapi ketika dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya, ini subhanallah. Apalagi juga dengan orang tuanya. Ketika dengan mertuanya, subhanallah, pasang aksi, overacting. Ya. Tapi ketika dengan orang tuanya sendiri, la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak sedikit yang seperti ini. Sampai melalaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dari kisahnya Saudah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, bahwasanya sedekah, infak yang kita berikan kepada kerabat kita itu bagi kita dua pahala, sedekahun wasilah, pahala sedekah dan pahala silah, pahala menghubungkan tali silaturahim. Sekali prioritas ini kewajiban. Apalagi itu adalah orang tua misalkan.
Yang kalau seandainya kita berikan apa yang kita miliki kepada orang tua, tidak akan bisa membalas budi baik mereka. Tidak akan bisa sebanding dengan kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa innahu la yaqbalu an-nafilah, tidak akan menerima yang nafilah sampai engkau tunaikan yang wajib. Kemudian beliau mengatakan, berikan wasiat berikutnya, wa inna ma thaqulat mawazin man thaqulat mawazinuhu fil akhirah bittiba'ihimul haqq fid dunya. Sesungguhnya akan berat timbangan amalan orang-orang yang berat timbangan amalnya ini di akhirat nanti adalah dengan sebab mereka mengikuti kepada al-haq ketika di dunia. Mereka mengikuti kepada kebenaran ketika di dunia. Wa thaqulat dzalika alaihim, maka itulah yang memberatkan kepada mereka. Wa haqqun li-mizan an yudha fihi al-haq an yakuna thaqila. Dan haknya bagi mizan, bagi timbangan ini untuk diletakkan padanya kebenaran dan kemudian menjadikannya berat timbangan ini. Wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu fil akhirah bittiba'ihimul batil. Dan sesungguhnya ringan timbangan orang-orang yang ringan timbangan ringan timbangan amalnya di akhirat nanti adalah disebabkan karena mereka mengikuti kebatilan ketika di dunia. Wa khifatuhu alaihim fid dunya, dan meremehkannya, menganggap entengnya mereka dengan kebatilan ini di dunia, atau sangat entengnya mereka ketika melakukan kebatilan ketika di dunia. Maka haknya bagi mizan ketika diletakkan kebatilan itu untuk menjadikan ringan timbangan ini. Maka jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala iktibar bagi kita, ibrah bagi kita, bahwasanya akan berat timbangan amal kebaikan kita adalah dengan ittiba kita kepada kebenaran, kepada al-haq yang telah datang kepada kita dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, kisah yang panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika perutnya itu sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Majusi ini. Datang seorang anak muda kepada beliau dan memujinya dengan berbagai pujian-pujian. Hani'an laka ya Amirul Mukminin. Selamat untukmu wahai Amirul Mukminin. Berikan kabar gembira, berikan ucapan selamat. Selamat selamat bagimu wahai Amirul Mukminin. Hani'an laka. Laqad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsana suhbata. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persahabatan yang baik. Engkau telah berkhidmah kepada Islam, telah memimpin dengan adil, dan sekarang engkau diberi syahadah. Engkau sekarang diberi syahadah, mati syahid. Hani'an laka ya Amirul Mukminin. Ini kita lihat. Seperti ini kemudian dipuji, seperti ini tidak menjadikan kemudian hatinya terpengaruh atau bangga diri, tidak. Bahkan diperhatikan apa yang ada pada si anak muda ini. Ketika anak muda itu berpaling, dilihatnya bajunya itu menyeret di bawah mata kakinya. Maka kemudian diperintahkannya untuk dipanggil anak muda tadi. Natul Gulam, panggil anak muda itu untuk kembali. Dalam kondisi yang sudah seperti itu. Ini kita lihat. Kemudian mengatakan, ya Gulam, irfa' thawbak, angkat bajumu itu, angkat kainmu itu. Ini.
fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih bagi kainmu itu. Ini kita lihat. Sampai detik-detik terakhir dalam kondisi yang seperti itu, akankah kemudian kita menganggap sepele masalah ini? Isbalnya masalah isbal ini. Seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sampai menjelang meninggal ini pun juga tidak meremehkannya. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebatilan dan kebatilan ini jangan kemudian kita meremehkannya. Karena sekali lagi ini akan, manakala kita remehkan, ini akan menjadikan ringan timbangan amal kita nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat orang-orang besar sangat perhatian. Yang terkadang oleh kita dianggap sebelah mata, dianggap sepele, namun bagi mereka adalah sangat besar, azim. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kisah-kisah seperti ini banyak sekali dari para imam, para salaful ummah, yang tentunya menuntut kita untuk membaca, mengkaji, mempelajari kisah-kisah orang-orang besar ini. Wasiat-wasiat mereka yang insyaallah ta'ala akan bisa menjadikan semeti bagi kita. Untuk kita senantiasa perhatian. Menjadikan cambuk bagi kita. Agar kita tidak terlalaikan dengan glamornya dunia. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang semestinya kita lakukan. Maka sekali lagi mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan, umur dan juga waktu ini, kesehatan dan kesempatan ini, maka sekali lagi wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula wasiat-wasiat dari para imatus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, senantiasa menjadikan nasbal a'yun ada di pelupuk mata kita. Dengan wasiat itu yang menjadikan kita senantiasa terkendali, senantiasa terjaga, dan berusaha senantiasa sabar dan istiqamah menjalani apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuntunkan dan tuntut kepada kita dari kewajiban dan dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gariskan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Maka harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji pada saat ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan senantiasa mengingatkan kepada kita dan menjadi semeti bagi kita dan akan menjadikan kita dan senantiasa menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingat kepada yang namanya kematian. Dahsyatnya kematian, dahsyatnya sakaratul maut, dan penuh misterinya kuburan, dan kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kita. Maka sekali lagi kita hanya dituntut beramal dan beramal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau semuanya itu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal amal. Buat apa kita beramal? Maka kita bukan orang Jabriyah, demikian pula bukan orang Qadariyah yang menolak takdir atau kemudian menyerahkan kepada takdir atau berdalil dengan takdir seperti orang-orang Jabriyah. Namun kita di antara dua manusia, dua prinsip yang sesat ini. Ahli sunnah wal jamaah, Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramalah, semuanya akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Maka dengan kita membiasakan kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan sabar dan istiqamah menjadi wasilah bagi kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang lebih baik, dengan kita semakin merasa lebih baik, merasa dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tenang dan semakin ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan kepada mereka
Sebagaimana yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan sabat dan istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita, berikan sabat kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa sabat di atas risalahnya, di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.